Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Balanugraha Putra Tantrawan. Saya dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Saya mahasiswa dengan NIM 0560353384 dengan kode kelas di 92. Pada tugas tutorial online basis data kali ini, saya akan mengerjakan tugas 1 dengan contoh kasus sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Kemudian pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Lalu data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Dalam tugas 1 ini, tugasnya adalah buatlah entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Panduan mengerjakannya adalah melakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 basis data. Pada kesempatan kali ini saya sudah membuat penyelesaiannya sebagai berikut, di mana tahapannya yang pertama adalah mengidentifikasi entity, kemudian menentukan atribut atau field dari entity, lalu identifikasi dan menetapkan seluruh himpunan serta foreign key. Yang keempat adalah menentukan derajat relasi, dan yang terakhir adalah melengkapi entitas dengan atribut non-key yang nanti akan sembari dengan pembuatan diagramnya, akan dibuat sembari dengan pembuatan diagramnya. Baik, yang pertama adalah identifikasi entity. Di sini menurut saya setelah membaca contoh kasusnya, entitinya terdapat 4, yaitu administrasi, dokter, pasien, dan resep. Kemudian dalam penentuan atribut atau field dari entity tersebut, administrasi memiliki atribut seperti nama admin, data pasien, dan dokter memiliki atribut seperti nama dokter dan spesialis. Kemudian pasien memiliki atribut nama pasien, jenis kelamin, usia, dan keluhan. Resep memiliki atribut jenis penyakit, nama obat, dosis, dan jadwal minumnya. Kemudian dari situ diidentifikasi dan ditetapkan seluruh himpunan serta foreign key-nya, di mana administrasi berhubungan seperti menyerahkan data pasien ke dokter, kemudian administrasi menerima pendaftaran dari pasien, lalu dokter menerima data pasien dari administrasi, dokter memeriksa pasien, dan dokter membuat resep. Setelah itu sebelum itu pasien mendaftar ke administrasi, pasien diperiksa oleh dokter, pasien menerima resep, dan resepnya adalah dibuat oleh dokter dan diterima oleh pasien. Setelahnya menentukan derajat relasi, di mana administrasi menyerahkan data pasien ke dokter, dokter memeriksa pasien dan membuat resep, pasien mendaftar ke administrasi dan diperiksa dokter lalu menerima resep, kemudian resep dibuat oleh dokter dan diserahkan kepada pasien. Maka administrasi ke dokter adalah 1 ke banyak, kemudian dokter ke pasien adalah banyak ke banyak, karena di dalam contoh kasus ini terdapat tulisan di mana pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sekaligus. Kemudian pasien ke administrasi adalah 1 ke banyak, dan dokter ke resep adalah banyak ke banyak. Baik, di sini saya akan menggunakan aplikasi atau program bernama YED Graph Editor, di mana di dalam modul BMP MSIM 420601 dari Universitas Terbuka. Di sana di praktikum 1 pengenalan YED Graph Editor disarankan untuk menggunakan aplikasi ini. Kemudian
Baik, jadi seperti ini yang dapat saya sampaikan untuk tugas kali ini, di mana pasien memiliki beberapa atribut bagaimana yang tertera, administrator juga memiliki atribut sebagaimana yang tertera dan sebagainya. Kemudian pasien memiliki relasi dari satu ke banyak ke administrator, kemudian administrator adalah banyak ke dokter juga banyak, dokter ke resep juga banyak, kemudian resep ke pasien adalah satu ke banyak. Untuk atribut key, untuk entitas dengan atribut non key adalah seperti memberikan resep, memberikan data pasien, dan sebagainya. Sehingga beginilah diagram entity relationship diagram yang dapat saya sampaikan. Kemudian adalah kata-kata penutup dari mahasiswa terkait tugas kali ini. Berikut yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila terjadi atau ada salah-salah kata dan salah dalam penggunaan aplikasi YI di program ini, karena ini pertama kalinya saya menggunakan program ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.